Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya Ibu, saya Gadis Alias dari bidan yang bertugas pada masyarakat ini. Sebelumnya, boleh perkenalkan Ibu dulu. Saya Anggita. Oke Ibu Anggita, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, kan kata orang kan penggunaan tablet FE sangat penting pada kehamilan. Jadi saya mau tahu seberapa pentingnya sih tablet FE itu. Ini ya Bu, apa sih tablet FE itu? Jadi, tablet FE itu adalah tablet zat besi atau suatu komponen dari berbagai enzim yang mempengaruhi seluruh reaksi kimia yang penting di dalam tubuh. Besi juga merupakan komponen dari hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen dan mengantarkan ke jaringan tubuh. Ini ya Bu, seperti ini. Terus apa sih kegunaan tablet FE itu? Kegunaan tablet FE adalah sebagai media transportasi bagi oksigen dari paru-paru ke berbagai jaringan tubuh, serta juga berfungsi sebagai katalisis dalam proses pemindahan energi dari dalam sel. Ini contohnya ya Bu, contoh tabelnya seperti ini. Biasanya itu berwarna merah ya Bu ya. Dan kebutuhan atau dosis selama hamil. Kebutuhan zat pada kehamilan dengan janin tunggal yaitu 200 sampai 600 ml. Untuk memenuhi peningkatan massa darah merah dan 200 sampai 370 untuk janin yang bergantung pada berat lahirnya, 150 sampai 200 untuk kehamilan eksternal dan 30 sampai 110 untuk tali pusar dan plasenta, 30 sampai 130, 90 sampai 310 untuk menggantikan darah yang hilang saat melahirkan. Dengan demikian, kebutuhan total zat besi pada kehamilan berkisar antara 580 sampai 1340. Sedangkan satu tablet FE mengandung 60. Dibutuhkan paling sedikit 90 tablet ya Bu untuk memenuhi kebutuhan zat besi selama hamil sampai 42 minggu setelah melahirkan. Jadi sangat penting ya Bu ya untuk kebutuhan hamil ibu. Kebutuhan dosis per hari itu ibu hamil memerlukan rata-rata 3,5 sampai 4 zat besi per hari. Kebutuhan ini akan meningkatkan secara signifikan dalam trimester terakhir, yaitu rata-rata 2,5 hari pada awal kehamilan menjadi 6,6 per hari. Jadi ibu per hari wajib ya Bu mengkonsumsinya. Kapan sih Bu waktu minum tablet FE itu? Tablet FE itu biasanya diminum sebaiknya sebelum tidur ya Bu pada malam hari. Setelah sekitar 6 sampai dibagi serta dilakukan dengan interval sedikitnya 6 sampai 8 jam dan kemudian akan hingga 12 sampai 24 jam. Jika timbul efek samping, diminum dengan air putih atau air jeruk yang mengandung vitamin C untuk penyerapan ya Bu. Gimana sih cara minumnya itu? Cara minum tablet FE itu pengobatan diminum 3 kali sehari di antara makan ya Bu. Jadi pada waktu perut kosong bukan saat makan yang dapat menghambat penyerapan FE. Asam lambung dan asam asam membantu penyerapan FE sehingga minum FE bisa diiringi dengan minum jeruk. Sedangkan teh harus dihindari karena menghambat penyerapan. Pengobatan ini diberikan setidaknya selama 6 bulan sehingga cadangan FE kembali. Biasanya total pengobatan sampai sekitar 8 bulan. Berarti ibu tuh harus mengkonsumsinya selama 8 bulan. Dan sangat ditentang jika ibu meminumnya dengan teh ya. Harus dengan jeruk ya Bu kalau bisa. Gimana sih Bu cara penyiraman tablet FE itu? Tablet FE disimpan di tempat kering dan tidak terkena sinar matahari langsung atau dekat dengan sumber panas. Setelah dibungkus ditutup kembali ya Bu.
Apa sih biasanya efek samping dari minum ini? Biasanya kalau ibu setelah minum ini, ibu akan mual dan muntah, konstipasi, diare, dia berwarna hitam dan berkepasan. Jadi ibu tidak perlu terlalu khawatir. Tapi jika ibu khawatir, ibu bisa datang kembali ya. Apa sih makanan yang bisa biasanya mengandung FE itu? Yaitu biasanya hewani, terutama daging merah, terus ikan, kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang hijau, dan berbagai jenis sayuran dan juga buah-buahan. Jadi ibu harus banyak-banyak mengkonsumsi daging dan juga buah-buahan ya bu, sayur-sayuran. Makanan yang mengandung vitamin C, yaitu ada asupan vitamin C, yaitu asupan vitamin C dapat mencegah anemia, berperan dalam pembentukan kolagen interseluler dan proses penyembuhan luka. Selain itu, untuk membangun kekuatan, placenta ibu hamil membutuhkan vitamin C banyak vitamin B12. Jangan hati ibu, vitamin B12 bagus sekali bagi perkembangan normal IBC dan berfungsional sel-sel tulang, sistem persarafan dan juga saluran pencernaan. Dan sebaiknya ibu harus menghindari makanan yang menghambat penyerapan Fe ya bu, seperti kopi, teh, garam kalsium, magnesium, dan vitamin. Ibu biasanya suka minum kopi atau minum teh? Kadang suka minum kopi sih. Sebaiknya ibu sekarang bukannya tidak boleh ya bu, lebih baik ditunda setelah melahirkan, tapi jangan keseringan juga ya bu. Iya bu. Bagaimana sih cara mengolah makanan supaya Fe itu tidak rusak atau bagus gitu ya bu? Sebaiknya dimasak untuk sekali penyajian, karena kandungan gizinya akan rusak jika dihangatkan kembali. Jangan konsumsi setelah dimasak lebih dari 6 jam karena gizinya sudah rusak ya bu. Sudah bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas ibu, tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan. Sepertinya sudah cukup ya bu. Kalau ada keluhan ibu silakan datang kembali. Ya bu, terima kasih ya bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Deris Aulia. Saya sebagai bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, bisa perkenalkan dulu. Jadi namanya Anita bu, dan saya kesini tuh karena saya pengen tahu lebih jelas lagi tentang apa sih kesehatan reproduksi itu dan pentingnya bagi remaja. Sebelumnya dari apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah kesehatan keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Jadi kesehatan reproduksi itu kesehatan reproduksi bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang sosial dan juga mental. Jadi semuanya mencakup semuanya. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu? Faktor-faktornya itu seperti kebersihan organ-organ genital, akses terhadap pendidikan, hubungan seksual pranikah, penyalahgunaan narkoba, pengaruh media sosial, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, hubungan harmonis dengan keluarga, penyakit menular seksual, pengetahuan, perubahan psikis, dan juga kesenjangan kemajuan. Nah, apa sih resiko kekerasan remaja saat ini? Apakah bagaimana reaksi? Apa sih yang Anda lihat sebagai pergaulan bebas sekarang? Apa sih resikonya? Hamil di bawah nikah. Oh ya, itu benar salah satunya. Dan juga bisa menyebabkan penyakit menular seksual seperti HIV. Dan itu sangat bahaya ya adik. Nah, ini ada contoh-contoh penyakitnya ya adik, bisa lihat ya.
Ini tuh sangat meringankan. Nah, itu ada gonorea, syfilis, herpes genitalis, trichomoniasis, chancroid, chlamydia, dan kodoma acuminata genital herpes. Jadi sebisa mungkin adik harus menjaganya supaya tidak terkena ini ya, dengan cara seperti tadi yang sudah. Nah, apa sih pentingnya kebersihan dan kesehatan menjadi remaja itu? Kebersihan merupakan hal penting dalam mencegah berbagai penyakit. Infeksi menjaga kesehatan dan keindahan tubuh. Menjaga kebersihan tubuh sangat penting bagi semua orang, terlebih pada remaja dengan banyak aktivitas gerak dan olahraga. Jadi sebisa mungkin adik menjaga genitalia seperti tadi, dan juga seperti ini ya, rajin cuci tangan juga itu sangat penting ya, dan juga rajin berolahraga. Nah, bagaimana sih cara mencegah penyakit menular seksual itu? Dari perbuatan-perbuatan yang beresiko untuk kehidupan, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan berani menolak beresiko tertular PMS atau HIV/AIDS. Beri teman yang akhlak baik dan gunakan pasangan jalan untuk hal-hal yang berbeda. Sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dek? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas semuanya. Jika ada ingin konsultasi lebih lanjut, adik bisa datang kembali ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Gadis Aulia, supervisor badan yang bertugas pada pagi hari ini. Adik bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan Bu, nama saya Anissa dan saya tuh di sini tuh penasaran ya tentang apa sih penyakit HIV itu dan kenapa sih kayak dia tuh kayak berbahaya banget gitu loh Bu. Oke, sebelumnya apa sih HIV itu? HIV adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Yaitu HIV bisa menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Jadi HIV itu yang diserang adalah sistem imun ya, Dek. Nah, apa sih penyebab HIV itu? Yaitu infeksi oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga sel-sel dalam tubuh makin lama makin banyak yang rusak. Dan semakin lama tubuh akan menjadi semakin lemah ya, atau terserang penyakit lainnya. Nah, ini gejala awal dari HIV, yaitu gejala beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi HIV. Gejala-gejala ini hanya berlangsung beberapa hari dan beberapa minggu saja. Seseorang akan mengalami demam, rasa lelah dan lesu, sendi-sendi terasa nyeri, batuk dan nyeri tenggorokan. Yang kedua ada gejala lanjutan. Gejala ini seperti demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh yang mengganggu penurunan aktivitas sehari-hari, membengkakkan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak. Diare juga meningkat terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus. Kulit gatal-gatal dan juga bercak-bercak merah di luar. Ini ya, Dek ya, bisa dilihat ya. Dan juga ada tahap akhir, di mana pada tahap ini ada biasanya terjadi radang paru-paru, radang saluran pencernaan, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, kanker kulit, TBC, dan gangguan saraf. Bagaimana sih cara penurunan HIV itu? Caranya adalah dengan hubungan seksual, yaitu dengan pengidap HIV, ibu pada bayinya, darah dan produksi darah yang tercemar HIV, alat-alat untuk menolak kulit seperti jarum, pisau, silet, dan membuat tato ya. Dan juga menggunakan jarum suntik secara bergantian. HIV itu tidak menular melalui air mata, keringat, air dingin, lidah dan air kencing, peralatan makan bersama piring, sendok, gelas.
pakaian, handuk, sabun tangan. Toilet yang dipakai secara bersama-sama, menggunakan kolam renang yang sama, berpelukan, berjabat tangan, hidup serumah dengan penderita HIV, gigitan nyamuk atau hubungan seksual lainnya. Nah, bagaimana sih cara mencegah dengan prinsip, yaitu dengan prinsip ABCD, yaitu dengan A, abstinence merupakan suatu upaya untuk tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi seseorang yang belum menikah ya dek, jadi sangat dilarang ya dek. Yang B ada full, yaitu merupakan suatu upaya untuk tidak berganti-ganti pasangan atau dengan kata lain menunjukkan sikap saling setia kepada pasangannya. Yaitu C ada kondom, melakukan hubungan seksual dengan aman, yaitu dengan menggunakan alat pelindung. Dan yang D ada don't inject, yaitu dengan memakai jarum suntik atau alat yang menembus kulit secara bergantian dengan orang lain, terutama di kalangan pemakai narkoba. Ini itu sangat berbahaya. Yang E ada safe equipment, yaitu dari pemakaian alat atau yang bahan yang tidak steril. Nah, bagaimana sih cara pengobatannya? Yaitu cara pengobatannya itu ada dengan NNRITI, yaitu dengan NRTI. Ada juga seperti ada beberapa cara pengobatan, yaitu dengan cara NRTI, yaitu dengan jenis yang akan bekerja dengan menghilangkan protein yang dibutuhkan virus HIV untuk menangani diri. Ada juga NRTI, yaitu golongan ARV, ini menghambat perkembangan HIV di dalam sel tubuh. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dan penanggulangan HIV di lingkungan sekolah ya dek ya? Yaitu jangan gunakan jarum secara bergantian seperti yang saya tadi jelaskan ya. Perhatikan luka yang terbuka, lakukan vaksin. Apakah adik sudah sering melakukan vaksin? Sudah. Oh, sangat bagus ya dek. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas Bu tidak ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi silakan kembali ya dek. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama.